Tes satu. Tes satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات ربه وسلام عليه. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dan seluruh kawan-kawan yang menyiarkan kajian kita ini, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam ini kembali Allah pertemukan kita. Allah satukan di majelis ini, mudah-mudahan satu majelis dan satu jiwa kita dan satu semangat dalam keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan niat-niat kita dan rencana Salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatnya dan kita bisa meneguk ya telaganya, kemudian kita bisa dikumpulkan bersamanya. Ikhwafillah, kaum muslimin dan muslimat, malam ini kita akan memulai dari surat Al-Fatihah. Kita berharap kepada Allah, kita akan melanjutkan pembahasan setelah itu ya, pada surat Al-Baqarah dan seterusnya. Pelan-pelan kita akan membaca ayat demi ayat, kita akan pahami, kita ambil ibrah dan pelajaran dari setiap firman Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan bisa kita selesaikan ya. Tamat ya dalam 30 juz kita baca dan mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Surat Al-Fatihah wa surat ini merupakan surat yang agung, surat yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk membacanya, bahwa siapapun yang salat maka kita diperintahkan untuk membacanya. La salata liman lam yaqra wa liman la yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah disebut oleh para ulama kumpulan daripada kesimpulan daripada seluruh ayat Al-Quranul Karim. Allah letakkan di surat ini. Nah,
Surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat bittifaqil ulama. Ya, bittifaqil ulama. Namun terjadi khilaf apakah dimulainya dari bismillahirrahmanirrahim ataukah pada alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dimulai dari bismillahirrahmanirrahim maka jelas seperti yang tertulis dalam surat dalam Mustaqim. Namun ada yang mengatakan bahwa bismillah ya bukan dari surat Al-Fatihah, namun dia ayat Al-Quran yang terpisah. Lalu di mana ayat yang ke-7 atau ayat yang ke-6-nya? Maka disinilah ya ada yang mengatakan bahwa dimulainya alhamdulillahirabbil alamin, lalu kemudian ayat yang ke-6 ada ke-7-nya ya pada ghairil maghdubi alaihim waladhdallin dan seterusnya. Nah, ini adalah pembahasan yang disebutkan oleh para ulama. Namun surah Al-Fatihah ini apakah ya dia tergolong kepada Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Nah, di sini ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah, ya kan? Dan ada yang mengatakan turun 2 kali. Ada yang mengatakan turun di Mekah ya, sebelum Nabi hijrah, dan ada yang mengatakan turun di Madinah. Ar-rajih wallahu taala alam, dia adalah surat Makkiyah. Kenapa? Karena memang sudah ya banyak ulama yang merajihkan demikian, dan wala khilafa fi anna furida salatu kana bi Makkah. Jadi salat itu diwajibkan ketika sudah di Mekah, lalu kemudian surat Al-Fatihah tentunya sudah diturunkan sebelum Nabi hijrah. Nah, ini salah satu penguat daripada kenapa disebut dengan prodesasinya adalah surat Makkiyah. Naam. Saya ulangi lagi bahwa adadu ayatiha 7 ayat. Sebagaimana Allah katakan walaqad atainaka 7 minal matani wal Qur'anil azim. Qala ulama as-7'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang itu adalah surat Al-Fatihah. Itu kan? Surah Al-Fatihah. Wa qala Ibnu Katsir hiya 7 ayatin bila khilaf. Kalau jumlah ayatnya enggak ada khilafnya. 7 aja. Tidak ada khilaf di situ. Namun Amr ibn Ubaid ya ada perkataan yang dia sampaikan itu 8 ayat. Nah, li'annahu ja'ala iyyaka na'budu 1 ayat. Ya 1 ayat. Dan ada lagi yang mengatakan hanya 6 ayat, tapi kata para ulama hadzanil qaulani syadzan. Ya, 2 pendapat ini tergolong pendapat yang syadz. Ya, yang khilaf, yang ijma'nya adalah 7 ayat. Baik. Kita masuk dalam pembahasan nama daripada surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah ini Masya Allah banyak sekali namanya. Banyaknya nama menunjukkan kebesarannya, ya kan? Nah, yang pertama adalah surat Al-Fatihah itu sendiri, atau disebut juga Fatihatul Kitab, pembuka dari Al-Qur'anul Karim. Surat pembuka. Kenapa? Li'annahu tuftahu qira'atul Qur'an biyahal lafdh. Karena Al-Qur'an dibuka dengan surat Al-Fatihah ini. Nah, yang kedua, ikhwafillah, nama daripada surat Al-Fatihah apa? Ummul Quran. Ahsant. Induk daripada Al-Quran. Nah, Ummul Quran atau disebut juga dengan Ummul Kitab. Ummul Kitab. Kenapa disebut demikian, ikhwafillah rahimakumullah? Karena di dalam surat ini terdapat maqasid. Banyak sekali tujuan, banyak sekali ya pelajaran-pelajaran serta pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita memuji Allah itu bagian daripada ibadah. Jadi orang mengatakan alhamdulillahirabbil alamin itu ibadah. Mengucapkan kalimat itu adalah ibadah. At-tsana, memuji Allah. Dan Allah pantas untuk dipuji. Ya. Kemudian di dalamnya juga terdapat ya hukum, ya, kemudian di dalamnya juga terdapat akhlak,
Kemudian doa, ya, ihdinas siratal mustaqim, kita minta kepada Allah agar Allah tunjukkan jalan yang lurus kepada kita. Naam, ikhwafillah. Yang ketiga disebut juga dengan as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang di dalam surah Al-Fatihah. Minimal kita, ya, satu hari itu berapa bacanya? 17 kali, belum ditambah qabliyah ba'diyah, belum ditambah salat-salat yang lain. Subhanallah. Walaupun suratnya hanya 7 ayat, tetapi merangkum ma'anil Qur'anul Karim padanya. Ya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, wahya umul Qur'an, ya, wahya sab'ul mathani, wahya al-Qur'anul azim. Yang keempat, alhamd, disebut juga dengan surat alhamd. Apa itu artinya alhamd? Pujian. Ya, di dalamnya kita memuji Allah. Disebut juga dengan al-kanz, kanzun. Disebut juga dengan al-waqiyah. Disebut juga dengan asy-syifa, obat, ya. Wal kafiyah, ya. Wal asas, dan ar-ruqyah. Nah, inilah 10 nama daripada surat Al-Fatihah itu sendiri. Banyak namanya. Banyak nama, kata ulama, menunjukkan keagungannya, kebesarannya, dan nilai-nilai yang terkandung padanya. Kalau kita bicara tentang keutamaan surat Al-Fatihah, sungguh sangat banyak hadis-hadis Nabi SAW yang disebutkan tentang surat Al-Fatihah. Yang pertama dari rawahul Bukhari, ya, dari Imam Bukhari dalam sahihnya, dari Abi Sa'id Ibnul Mu'alla radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu usalli fil masjid. Beliau berkata, aku salat di masjid. Fada'ani Nabi SAW falam ujibuhu. Nabi memanggilku dan aku belum menjawabnya. Faqultu ya Rasulullah, inni kuntu usalli. Tadi aku salat. Faqala alam yaqulillah, tidakkah Allah katakan istajibu lillahi walir rasul idza da'akum. Ya, penuhi panggilan Allah dan Rasul kalau kamu dipanggil. Tubaqala li. Lalu Nabi berkata kepada dia. Ini subhanallah, Nabi mengajari para sahabat. Itu di masjid. Makanya masjid bukan hanya berfungsi untuk sholat, berfungsi untuk ta'lim, untuk ngaji, belajar. Bahkan kalau kita lihat Nabi SAW, waktu yang paling lama Nabi duduk di masjid kapan? Waktu duha. Setelah sholat subuh Nabi SAW, ya, sampai syuruk di masjid. Setelah itu dia berkunjung ke rumah keluarga beliau yang 9 orang. Setelah dia berkunjung ke setiap rumah yang ada di sekeliling masjid, Nabi kembali ke masjid. Setelah dikunjungi pagi itu semuanya, Nabi kembali ke masjid. Nabi menyampaikan ilmu. Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat agamanya. Kalau ada ayat yang turun, disitulah. Di mana Nabi? Nabi dalam riwayat disebutkan Nabi bersandar ke rumah dia. Kalau Bapak Ibu sekalian umroh, berada di Raudhah, ya kan? Maka posisi Raudhah, ya. Kalau kita misalnya arah kiblat ke sana, sekarang posisi Raudhah, ada posisi makam Nabi di mana? Sebelah kiri. Nah, anggaplah di sebelah sini posisi makam Rasul, ke sana kiblat. Maka posisi Nabi mengajarkan ilmu di waktu pagi itu seperti ini. Dia membelakangi pintu rumahnya. Disebutkan dalam kitab Al-Yawmun Nabawi. Nabi di situ mengajarkan ilmu kepada para sahabat, dan istri beliau, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala, berada di sebalik pintu, di sebalik dinding. Itu. Aisyah mendengarkan apa yang disampaikan Nabi. Makanya subhanallah, ibunda kita Aisyah hidup setelah Nabi wafat. Dia menjadi guru besar, menjadi guru bagi para sahabat, menjadi guru bagi umat. Banyak hal yang didengar oleh Aisyah ibunda kita dan disampaikan kepada umat. Makanya yang disampaikan kenapa Aisyah radhiyallahu ta'ala menjadi guru bagi kaum muslimin,
Pertama, dia memang masih muda. Yang kedua, memiliki kecerdasan. Setelah Nabi wafat, dia mengajarkan ilmu kepada umat ini. Bacalah, banyak sekali qalat Aisyah. Aisyah ditanya banyak hal tentang kehidupan rumah tangga. Sampai Aisyah ditanya, ya, kaifa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fil bait. Ditanya, bagaimana Nabi itu? Kana fi khidmati ahli. Tentang rumah tangga ditanya Nabi itu begini. Bagaimana akhlak Nabi? Akhlak Nabi Al-Qur'an. Bagaimana Nabi berzikir? Nabi berzikir setiap saat. Itu yang menjawab siapa? Aisyah, guru bagi para sahabat dan guru bagi kaum muslimin. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka Nabi mengatakan, "Lau 'allimannaka suratan." Aku ajarkan kamu satu surat, ya a'zamus suwar fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Sebelum kau masjid saya akan ajarkan. Ini Pak, tiru Nabi, ajarkan surat Al-Fatihah ke anak kita. Nabi mengajarkan kepada sahabat dan kita ajarkan sini. Sini nak, Abi ajarkan surat Al-Fatihah. Surat yang paling agung. Kalau kita kakek, ajarkan ke cucunya. Surat yang paling agung. Ini tolong dihafal, sampaikan itu. Thumma akhadha biyadi, lalu Nabi memegang tangan saya. Falamma arada ayakhruj, tatkala keluar dari masjid, qultu ya Rasulullah, alam taqul ya law 'allimannaka suratan hi a'zamu surah fil Quran. Tidakkah engkau katakan tadi kau ingin ajarkan aku satu surat yang agung dalam Al-Qur'anul Karim? Qala alhamdulillahi rabbil alamin yas-sab'ul mathani wal Qur'anil azim alladhi utitu. Nabi ajarkan surah Al-Fatihah. Saya sering sampaikan, surah Al-Fatihah ini jangan sampai anak kita hafal dari guru ngaji di MDA atau di masjidnya. Ambil peran ini. Kalau anak pertamanya, misalnya istri kita tahu surah Al-Fatihah dari anak kita, hafal dari istri kita, maka kita berharap ambil bagian di anak kedua kita. Saya yang ngajarkan dia surat Al-Fatihah. Apa sebab? Anak ini kalau panjang umurnya, sehat badannya, ya kan, dia akan membaca surah Al-Fatihah selama hidup dan selama dia sholat. Betapa banyaknya pahala yang didapat oleh kita. Lomba-lombalah kita. Ya. Ke istri kita bilang, ya stop dulu, Al-Fatihah saya yang satu ini. Ada nak cina itu gak ya? Nak ada ya? Nak ada nak kete ya. Yang nomor 2 jangan bunda yang ngajarkan, jangan umi yang ngajarkan, biar Abi yang ngajarkan nomor 2 ini. Abi pengen yang nomor 2 ini anak kita, ya kan? Kok salah kalah tahu je Ustaznya. Alun wa aja lah, hafal di anak aja. Alhamdulillah. Jadi kalau udah anak kedua istri kita, anak ketiga kita, atau serahkan aja saudaranya, atau serahkan aja seluruhnya ke istri kita yang ngajarnya, rugi kita. Makanya para ikhwan sekalian, jangan buru-buru masukkan anak kita ke sekolah. Kalau memang istri kita di rumah dan kita bisa jadi gurunya, istri kita bisa jadi belajar di rumah. Karena sejatinya seperti itulah pendidikan. Hari ini kenapa lembaga ada? Karena memang kita banyak keterbatasan. Kalau dulu ulamanya duduk, takkan mana? Tidak ada ceramah kan kamu itu. Ulama dicari. Dulu kutab itu duduk ulamanya di situ. Di gurunya dia guru Qur'annya, kemudian dia guru seluruhnya. Makanya tidak ada kurikulum pendidikan Islam ini yang dimulai dari yang lain dulu. Al-Quran, Pak. Al-Quran. Karena itulah asas kebangkitan umat. Asas kebangkitan umat. Dan kemudian setelah Al-Qurannya, bukan hanya Al-Quran, setelah itu dibaca, tapi kemudian diberikan ilmunya, diajarkan. Syekhnya duduk di situ.
santri-santri semuanya belajar di situ. Maka saya rindu kalau di daerah kita ini memang subhanallah, ya bukan hanya Quran itu di maghrib saja kan, tapi ada anak-anak kita tuh Quran. Sejak kecil sudah mendapatkan Quran. Sejak kecil sudah mendapatkan Al-Quranul Karim. Nah ini dia. Kita ambil bagian. Yang pertama mengajarkan Al-Fatihah ke anak kita. Nabi ajarkan ke sahabat. Kemudian ya kita sampaikan bahwa surat Al-Fatihah merupakan surat yang agung. Kemudian hadis yang kedua adalah di mana Abu Hurairah menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Quran fa ya khidaj. Yang membaca yang salat dan tidak membaca Al-Fatihah fa ya khidaj. Disebut oleh Nabi 3 kali. Al-khidaj apa maknanya? Ghair tamam, salatnya tidak sempurna. Faqila li Abi Hurairah inna nakunu wara al-imam, kami di belakang imam. Faqala iqra biha fi nafsik, baca dalam dirimu. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqulu qala Allah Ta'ala, dengarkan bahwa hadis ini luar biasa. Qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini, kata Allah, aku bagi salat ini dalam hambaku dengan hambaku 2 bagian. Wali abdi mas'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta aku berikan. Ya kan? Qala Allah tabaraka wa ta'ala, fa idza qala al-'abd alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah berkata hamidani abdi, hambaku sudah memujiku. Ya Allah. Makanya kita sering sebut kita sesungguhnya dalam keadaan berdialog dalam salat kita. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, kalau kita membaca ar-rahmanir rahim, maka Allah berkata asna alayya abdi, aku disanjung oleh hambaku. Ya Allah. Kita disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa idza qala malik yaumiddin, qala Allah majjadani abdi, aku diagungkan oleh hambaku. Tidakkah kita bangga Pak ketika kita baca itu Allah sebutkan itu kepada kita? Allah. Ini kemuliaan ikhwafillah. Tidakkah kita bahagia dan tidakkah kita ingin terus disanjung kita, disebut kita oleh Allah Azza wa Jalla? Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala, dan ini adalah janjiku antara hambaku dan hambaku bagi apa yang dia minta. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah berkata hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Kita minta hidayah kepada Allah, lalu kemudian Allah akan memberikan hidayah itu kepada kita. Jadi di dalam Al-Fatihah itu kita dialog ya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam riwayat Imam Ahmad an Abdullah bin Jabir anna Rasulullah SAW qala lahu ala akhbiruka bi akhir suratin fil Quran, kata Rasul, tidakkah engkau mau aku sebutkan surat yang paling baik, yang paling bagus dalam Al-Quranul Karim? Qultu bala ya Rasulullah, qala iqra alhamdulillahi rabbil alamin hatta takhtimaha, sampai engkau selesaikannya. Hadis dalam tafsir Ibnu Katsir, dan masih banyak ya hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan daripada surat Al-Fatihah ini. Ya, kita cukup beberapa hadis saja. Ya, silakan nanti dibaca ulang atau mungkin kita cari penjelasan dari para asatiz kita yang lain, sehingga ya subhanallah sungguh sangat banyak riwayat-riwayat yang menceritakan betapa agungnya surat Al-Fatihah ini, betapa mulianya surat ini, betapa besarnya keutamaan surat ini. Maka sekali lagi jangan biarkan keutamaan surat ini ya anak kita tidak dia talaki, tidak dia menghafal Al-Fatihah dari kita. Usahakan, karena surat yang agung ini jangan dibiarkan perannya untuk orang lain, tapi jadikan perannya dari kita. Kalau nggak ada anak lagi, cucu kita, ya kan? Cucu kita ajarkan Al-Fatihah. Berlomba-lomba di dalam kebaikan mengajarkan. Kata Nabi SAW, ya la aqulu alif lam min harf, ya kan? Subhanallah, bukan satu huruf dia. Bukan satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kebaikan yang tidak akan pernah terputus. Maka kalau di kita lihat Syinqit, dia
di negara Syinqiti, Pak ya, subhanallah, Quran itu dihafal dengan lauh. Dihafal dengan cara menulis. Ini tidak ada di kita sekarang. Menghafal dengan cara menulis. Ditulis dulu, dihafalin, ditulis tuh, habis itu dia gimana enggak dhabit itu. Enggak kuat hafalan, luar biasa. Di Syinqit itu masih ada. Ya, di Syinqit. Dan di sana subhanallah Al-Qur'an itu menjadi apa ya, hal-hal yang memang sudah selesai. Umur 6 tahun paling selesai, paling lambat umur 12 tahun sudah selesai Quran. Sudah selesai Al-Quran. Ada kebiasaan masyarakat yang sudah hidup di dalamnya ruh Al-Quran, sudah hidup di dalamnya kebesaran Al-Quran itu. Jadi mereka tidak dianggap ya aneh kalau anak tidak selesai Al-Quran di umur 12 tahun atau 10 tahun sudah selesai. Jadi kalau tidak hafal anak itu berarti ini keluarga tidak perhatian. Ini semua, dan itu aib. Itu aib. Kalau belum selesai Al-Qur'annya. Tapi memang jauh beda dengan kita tingkatan kesadaran itu ya. Kesadaran itu tidak sama dengan kita. Kita ini kan sudah jauh hanyutnya oleh kurikulum yang sekuler ini. Jadi Al-Quran itu tidak lagi menjadi hal yang ya penting untuk dibaca, penting untuk dipelajari. Bahkan kurikulum kita tidak lagi ada Al-Quran. Bahkan di sebagian sekolah Islam ya, Al-Quran hanya menjadi ekstra. Tapi sekolah Islam, masuk ke sekolah itu, ke gerbangnya, yang dibanggakan tropinya bukan juara 1 10 juz, 15 juz, 13 juz atau 20 juz atau ya, bukan itu kita dapatkan. Ini sekolah Islam, tapi juara 1 mesin band, juara 1 berenang, juara 1 apa lagi? Judo, juara 1 nyanyi solo. Apa pramuka gitu. Tapi sekolah Islam katanya. Al-Quran berapa? Ya hanya ya apa jadi bosan katanya. Sepelengkap ajanya. Ilmu itu seluruhnya di Al-Quran. Kalau bisa di kamparnya ada seperti itu. Mungkin sudah ada ya dekat Ridan. Ya usahakanlah perhatian kita ini mulailah. Kemuliaan kita itu di Al-Quran. Tidak ada yang lain. Mulai anak-anak kita. Alhamdulillah kesadaran kita sudah mulai, ya kan? Ya artinya bahwa ketika anak kita ini kita tanamkan Al-Quran, bukan hanya Al-Quran. Karena konsep di dalam kehidupan para sahabat, ya, bahwa seperti Abdullah Al-Bajali mengatakan, ya, kunna ta'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Quran. Kami belajar iman sebelum Al-Quran itu. Sehingga Al-Quran tidak hanya sampai di sini. Anak itu ditumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Jangan pernah paksakan. Anak tidak bisa target, jangan dihukum, Pak. Jangan sampai benci anak itu kepada Al-Quran. Menjadi tugas orang tua adalah mendialogkan iman agar dia tumbuh cinta kepada Al-Quran. Ini konsep sahabat. Ini sebagian sekolah sekarang Masya Allah Qurannya sampai muntah-muntah anak-anak itu. Kalau sudah selesai pulang dari rumah, anak ngaji leh. Ilmusan. Karena cara yang kaku, kemudian terkadang guru yang tidak menumbuhkan dari keimanan, itu tumbuhkan keimanan. Jadikan asas anak kita ini cinta kepada Al-Quran. Ibarat motor, mobil, kalau langit, mesinnya, sudah. Anak kalau sudah cinta, tidak akan disuruh, Pak, akan dia sendiri punya kesadaran untuk itu. Sering yang Ustaz, gimana anak saya pengen dia hafal Quran, tapi di sekolahnya belum proses Qurannya sedikit. Udah, kalau anak di sekolah, kenapa sulit? Ustaz, anak saya pengen khatam Al-Quran segala macam, tapi anak di situ
tidak banyak Al-Qur'annya, sudah. Oh, rugi kita gitu usianya. Nggak ada rugi, Pak. Untuk Al-Qur'an nggak ada ruginya. Tamat sampai 3 tahun Quran belum dapat dia apapun misalnya. Masih target 3 juz, 5 juz saja. Anaknya semangat. Sudah tamat SMP, jangan masuk dulu ke sekolah yang formal. Ngafal Quran. Ngafal Quran. Hilang setahun Ustaz. Subhanallah. Kita katakan hilang 1 tahun. Untuk ngafal Quran hilang 1 tahun usianya. La ilaha illallah. Ini pemahaman yang salah. Hilang 1 tahun Ustaz. Nyalon tentu orang yang sama tamat SMR tak tentu cik yo. Ilmu kau nak dapat, Quran dah ada. Ya kan? Kita pengen anak kita ini asasnya Quran, tapi jadikan metodenya seperti metode para sahabat, tumbuhkan keimanannya dan kemudian jadikan dia menghafal. Apa sebab? Kalau iman sudah tumbuh, untuk menghafal Quran itu adalah sarana menambah masuk waktu azan kita dulu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bahwa kalau kita berbicara tentang pola, maka seperti yang disampaikan tadi bahwa kunna ta'allaman imana qabla an nata'allama al-Qur'an fa ta'allamna al-Qur'an thumma izdada bihi imana. Setelah ini urutan belajar iman, kemudian baru belajar Al-Qur'an. Nah, setelah Al-Quran dipelajari maka bertambahlah iman. Ini urutan. Sekali lagi, semua orang tua pasti ingin anaknya hafal Quran. Tapi ingat, jangan pernah dipaksakan, tapi tumbuhkan keimanan, kecintaan kepada Al-Quranul Karim. Jadikan dia merasa butuh. Jadikan anak kita merasa dengan membaca Al-Quran itu adalah bukti kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, yakni hamilul Quran. Ikhwafillah rahimakumullah. Nah, kalau kita berbicara masuk kepada pembahasan surat Al-Fatihah, maka tentu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini adalah lafzul jalalah ya. Allah ya, lafzul jalalah. Dan di sini banyak sekali hikmah, banyak sekali pelajaran, ya, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim ini. Nah, bahwa Imam Al-Qurtubi mengatakan qaulu Allah hadzal ism akbaru asma'i subhanahu wa ta'ala wa ajma'iha. Nama Allah merupakan nama yang paling besar dan nama yang paling indah, dan nama ini tidak boleh dipakai oleh orang, oleh makhluknya. Dengan menamakan dengan Allah itu tidak boleh dipakai, kecuali ditambahkan di depannya dengan abdun, yaitu Abdullah, ya, nama yang tidak boleh ya dipakai dengan sendiri, ya, tidak boleh dikasih nama anaknya Allah, kecuali harus ditambah di depannya dengan Abdullah. Nah, maka kita dianjurkan untuk membacanya pada setiap aktivitas kita memulai dengan nama Allah Azza wa Jalla. Ya, setiap amal, setiap ibadah, setiap perbuatan yang kita kerjakan, maka baca bismillah. Sandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian kita minta kepadanya kebaikan, kita minta pertolongan, kita minta segala apa yang kita inginkan dari kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Naam. Innahu ismullahil a'zam wa lam yatasamma bihi ghairuh. Maka ini nama Allah yang agung, tidak boleh yang lain memakainya. Ikhwafillah rahimakumullah. Kemudian di dalam surat ini kita mulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu artinya adalah as-sana, pujian, as-sana'u bil lisan al-jamil as-sadir an ikhtiyari min ni'matin aw ghairi. As-sana adalah pujian, alhamdu, yang mana kita dituntut untuk memuji Allah Azza wa Jalla, dan Allah berhak untuk dipuji. Dan Allah mengajarkan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah mengajarkan kepada kita bagaimana cara memujinya. Allah mengajarkan kita bagaimana cara memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan Allah memuji dirinya sendiri. Dan Allah berhak untuk dipuji. Karena seluruh kesempurnaan, seluruh kebaikan dan seluruh sifat dimiliki oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Naam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Rabbul alamin menunjukkan malikuhum, yang mengaturnya, mudabbiruhum, dan seluruhnya adalah Allah Azza wa Jalla. Dan ini menunjukkan tauhid ar-rububiyah, di mana Allah yang menjadi Rabb semesta alam dan Allah yang mengatur seluruh alam ini. Allah yang mengaturnya, Allah yang mengurusinya. Maka disinilah menjadi dalil di dalam surah Al-Fatihah ini terdapat dalil
tiga tauhid yang disebutkan oleh ulama salaf. Karena tiga tauhid itu ada tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Dan itu semua ada pada surat Al-Fatihah ini. Dalil tauhid rububiyah ini, Rabbul Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ini Rabb yang memiliki, yang mengurus, yang mengatur, ya. Bahwa ismin min asma'illahi ta'ala wa la yutlaq ala ghairihi illa muqayyadan, ya, faqalu Rabbud Dar, Rabb nama Allah azza wajalla, ya, kecuali tidak boleh dipakai siapa namanya Rabb, tidak boleh, ya kan? Kemudian nama ini tentu tidak pantas dan dia disebut dengan penyebutan, ya, kepemilikan. Rabbud Dar, pemilik rumah. Rabbul Alamin, Allah yang mengatur, yang memiliki alam yang terbentang, ya, di jagat raya ini, ya. Al-Alamin, ya, jam alam, wa kullu mawjud siwallah. Alam adalah segala sesuatu yang ada selain Allah, itu disebut dengan alam. Maka di sini, ya, qala al-Qurtubi ma'khudhu min al-'ilm wal 'alamah li'annahu yadullu ala mujidihi, ya, faqila al-murad bil 'alamin ulul 'ilm min al-ins wal jin wal malaikah. Ikhwafillah, di dalam ayat yang pertama ini atau dalam ayat kedua ini, maka Allah azza wajalla memuji dirinya dan Allah mengajari kita bagaimana cara memujinya. Rabb subhanahu wa ta'ala yang mengatur, yang mengurus, yang memiliki apa yang ada di dalam alam ini. Ya kafilah rahimakumullah. Kemudian, ya, disebutkan, saya singkatkan beberapa tafsir karena ada beberapa pendapat ulama yang sangat panjang penjelasannya di sini. Yang kedua, ya, di mana al-madah a'ammu min al-hamd, ya, bahwa al-madah itu lebih umum daripada kata hamdun. Alhamdu a'ammu min asy-syukur, dan kata hamd, ya, lebih umum daripada kata syukur. Ini beberapa penjelasan para ulama bagaimana cara kita, ya, memuji Allah azza wajalla dan bersyukur kepadanya. Nah, kemudian ikhwafillah rahimakumullah, pada ayat yang kedua maka kita dapatkan, ya, bagaimana Allah tabaraka wa taala menjelaskan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian setelah itu ar-rahmanir rahim. Ini sudah pernah kita bahas bagaimana ar-rahman Allah, ar-rahim, dan ar-rahman lebih luas, ya, artinya ini mencakup seluruh orang beriman dan yang tidak beriman. Ar-rahim adalah mukhtassa bil mukminin. Ini tidak diberikan kecuali kepada orang beriman. Ar-Rahman, kasih sayang Allah itu diberikan kepada semua makhluknya, beriman ataupun tidak, diberikan. Ar-Rahim khusus hanya untuk orang-orang yang, ini keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa, ya, Allah berikan keistimewaan khusus dan kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh, ya, umat yang lain. Nah, di sini merupakan bagian daripada tauhid asma dan sifat, yang mana kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita menyanjung Allah sesuai dengan namanya. Maka di dalam tauhid asma dan sifat kita menetapkan semuanya apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan apa yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil itsbat, menetapkan tanpa kita mentakwilkan. Karena seperti orang Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah, mereka menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak. Dan kemudian ada juga yang mentakwil sebagiannya dengan tujuan ingin menyelamatkan, mentanzi Allah, namun terjebak pada satu hal yang sangat fatal sehingga pada akhirnya menolak, ya, sifat-sifat Allah. Karena kalau kita belajar tentang asma dan sifat, kita tahu setiap nama pasti ada sifat. Maka sifat Allah tidak kita batasi dengan jumlah tertentu, ya. Sifat Allah tidak
dibatasi dengan jumlah tertentu. Karena setiap nama itu pasti mengandung sifatnya. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan Al-Fatihah pada pertemuan berikutnya, dan insyaallah di akhir akan saya ambil pelajaran-pelajaran pada setiap ayatnya dalam kehidupan kita, dan akan kita bahas secara rinci. Baik, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.